Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang kami rasakan. Kami akan mengadakan ucapan syukur kami pada hari ini melalui kebaktian Minggu Raya pada jemaat GBK Tuban. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah pelanggaran kami. Bapa kami di surga, tutup kudus kami dengan darah yang kudus. Terimalah ya Tuhan Yesus, pujian kami, penyembahan kami, dan pendengaran kami akan firman Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini di minggu pertama bulan Juli. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, damai sejahtera untuk kita bersekutu bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena Dialah yang termanis, Dia yang terindah, yang layak untuk menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Naikkan suaramu saudara. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manisnya Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Yesus. Tuhan manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Haleluya Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Yesus, pujian bagimu. Haleluya. Tuhan, namamu besar
Tuhan. Haleluya.
mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh indah. Dialah Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dan dia agung. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita angkat puji. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Ku
Terimalah ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Menyenangkan hari-hari terakhir? Amin ya. Ya, sangat menyenangkan pastinya ya. Masalah itu ada, persoalan boleh kita hadapi. Kadang-kadang kita sendiri yang menciptakan masalah ya. Kita sendiri yang menciptakan gelombang ya. Tapi saya yakin percaya apa yang Bapak Ibu lakukan itu semua bukan ingin jauh dari Tuhan, tapi ingin dekat sama Tuhan. Amin. Amin. Apa yang Bapak Ibu miliki, saudara-saudara miliki, itu pasti semuanya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan, mata tertuju pada Tuhan ya. Mata yang tertuju pada Tuhan. Khotbah ini dilatar belakangi dengan apa yang saya lakukan hari-hari, dan saya juga mengajak jemaat melakukan hari-hari. Pasti kita telah membaca dalam mungkin ada yang berapa tahun ya, ada yang baru ini, kita membaca dua pasal setiap hari. Karena sudah suatu kebiasaan yang tadinya kita eksekutif, kita pengen tahu ini, akhirnya karena kita juga punya kesibukan yang lain atau kegiatan yang lain, maka membaca kitab suci ini hanya sebagai untuk memenuhi kegiatan kita, gitu ya. Saya akui itu. Jadi saya baca, udah habis baca, doa, berangkat kerja, baca, terus kalau lupa, lupa dibaca, kita baca lagi. Tapi untuk bisa mendalami, bisa merenungkan, bisa menghayati, ini butuh fokus yang tinggi. Ya, ini butuh yang namanya bimbingan Tuhan. Tidak bisa serta-merta baca udah selesai baca, tidak. Walaupun kalau di kami, walaupun di tempat ini kita dibantu oleh AI, jadi Bapak Ibu bisa masukkan ayat Alkitab, ayat yang dimana ini kok menarik ya, ini kok menyentuh ya, ini kok kayaknya seru deh. Maka kita masukkan ayat itu di prompt atau di AI, maka AI itu akan memberi kita banyak insight. Baik itu dari katanya, dari asal katanya, dari pandangan-pandangan yang lain, sehingga kita banyak masukkan, sehingga banyak pilihan. Mau temanya ada 3, bahkan 4, tergantung kita mau prompt-nya berapa. Kalau dikasih 3 ya, kita lihat 3 temanya. Juga ada pokok doanya, 3 pokok doa yang diberikan. Wah, itu luar biasa ya. Tapi itu hanya sekilas, tapi ya cuma pengetahuan, sebatas pengetahuan saja. Sementara kita punya waktu yang tidak banyak kita lakukan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kita ya sekedarnya saja. Ya. Nah, ini menjadi concern saya untuk bagaimana ya Tuhan Yesus, saya bisa tertuju mata saya pada Tuhan. Walaupun saya bukan pelayan Tuhan, saya bukan pendeta mungkin, saya bukan ini, saya sibuk, saya ini, tapi bagaimana ya Tuhan untuk saya bisa fokus kepada Tuhan. Nah, maka itu saya ingin mengajak Bapak Ibu dalam selanjutnya. Oke, kita baca dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Ya. Ayat ini di mana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, seorang Farisi yang pemimpin Yahudi. Ya. Jadi pemimpin Yahudi yang bernama Nikodemus ini bercakap dengan Tuhan Yesus, dan percakapan ini diingat oleh Yohanes muridnya. Baik, kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, begini bunyi firman Tuhan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus amin, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup. Amin. Haleluya. Simple. Meninggikan Tuhan Yesus dapat hidup yang kekal. Sekali lagi, meninggikan Tuhan Yesus dapat hidup yang kekal. Posisinya dalam cerita ini, dalam kitab ini dikatakan sama seperti Musa
dan ular di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, kejadian ini saat terjadi pada masa perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir yang dijadikan tanah. Ya, walaupun tanah itu sudah pernah mereka miliki, tapi karena suatu hal, karena kekeringan, karena kelaparan saat melanda, maka Yakub dan anak-anaknya diboyong ke Mesir. Padahal dia sudah ada di tanah itu ya. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tapi kembali lagi, dalam perjalanan itu, ya namanya bangsa, saya memikirkan bagaimana kalau saya sudah tinggal di Tangerang ini, tiba-tiba Tuhan bilang, Bosi, kamu harus keluar dari Tangerang, karena Tangerang ini bukan untuk kamu. Karena saya sebagai Tuhan sudah saya tetapkan tanah yang baik. Di mana Tuhan alam sutra, namanya. Puji Tuhan ya kan? Gitu, Tangerang juga, ya. Nah, tapi mungkin alam sutra. Bagaimana tempat lainnya? Nah, tapi kita sudah terbiasa dengan kenyamanan yang ada. Walaupun kita punya pekerjaan, punya penghasilan, ya, tempat tinggal, Tuhan bilang enggak, bangsa Israel bukan di Mesir tempatnya, tapi ada tanah yang sudah kusiapkan, tanah Kanaan. Bangsa ini tidak bisa serta-merta meninggalkan kenyamanan yang ada, sehingga pada perjalanannya ngedumel, wajar ngedumel. Dia ungkit-ungkit, aduh Musa, kenapa begini sih? Kan enakan di sana, walaupun saya di sana yang tadinya kerja itu 8 jam jadi 12 jam ya no problem lah. Yang penting kan udah dapat tuh penghasilan, dapat tanah, tempat tinggal enak. Dan walaupun ditambahi pekerjaannya, disuruh lembur, tapi gajinya tetap aja gak apa-apa lah. Yang penting juga ada ketimun, ada tobat, enak lah, ngapain juga sih gitu-gitu. Karena apa? Manusia makin didesak, makin begitu banyak beban, dia bisa menyesuaikan dirinya, beradaptasi dengan cepat. Amin? Amin. Kalau seberapa berat beban saudara, sehingga saudara tidak mau bunuh diri? Gak ada kan? Mau berat kayak apapun enggak, biasa, besok beda. Kenapa? Karena punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Ya. Jadi pas dia saat keluar ngedumel, Bapak Ibu, saudara-saudara seluruh Tuhan Yesus, rupanya saya paham benar bagaimana menjadi Allahnya orang Israel. Kalau saya menjadi Allahnya orang Israel juga pasti saya marah sih. Ini bangsa nggak pernah bersyukur, nggak pernah tahu terima kasih, nggak pernah meninggikan nama Allah yang tinggi, Allah yang mulia, ngedumel. Allah juga kesel. Hidupnya terlalu perhitungan terus, terlalu pelit terus, terlalu ini terus, aduh diungkit-ungkit lagi, aduh kesel. Ya, saya yakin percaya suami-suami juga kesel ya kalau istrinya yang diungkit. Begitu juga seorang anak juga, kalau orang tuanya ini anak kok nggak ada terima kasihnya ya, ini anak kok dumel kurang mulu ya, kesel. Begitu juga Allah. Sampai Allah ingin membinasakan bangsa Israel berapa kali. Tapi ada namanya satu tokoh, namanya Musa, menjadi pembela. Tuhan janganlah Tuhan ngapain sih gini-gini. Dia terus. Tapi karena Tuhan udah kesel, Tuhan kirim apa? Ular dikirim, dikasih kita sama Raja si pencipta langit dan bumi, Allah yang luar biasa. Dia bilang, ular, kumpulkan anggotamu, itu ada bangsa lagi jalan, pakut aja, gigit aja. Oke, misi cuma itu aja. Ingat ya, misinya itu menggigit, udah gak ada macam-macam. Apa yang terjadi? Digigit semua, dipatok semuanya. Sebagian mati. Mungkin yang mati itu digigit ularnya yang bisanya mantap. Ada yang digigit dengan ular yang mungkin 7 hari dulu baru setelah itu mati. Ada kebengkak-bengkak dulu baru mati gitu ya. Karena semua ular dikumpulin. Karena ada sebagian yang mati, ada sebagian enggak. Ini berarti ada sebagian yang punya bisanya tidak terlalu ini ya. Nah, yang mati. Yang belum mati, dia bilang ke Musa, bilang sama Allah, kami minta ampun, kami sorry banget deh ini, saya nggak tahu lagi deh
taruh di tiang. Orang yang dipagut ular apabila melihat dan percaya ular ini menyembuhkan, dia akan sembuh. Simple. Nggak pakai obat, nggak pakai diurut, dia nggak dikasih antibiotik, dia kasih antibiotik nggak, hanya melihat ular tembaga. Bapak Ibu, ini fokus yang luar biasa. Coba saudara bayangin, saudara lagi meriang, digigit ular, disuruh fokus lihat ular yang ular tembaga itu, yang mana ular tembaga itu telah menyakitkan kita, di mana ular tembaga itu telah menggigit kita, dan suruh percaya bahwa ular itu akan menyembuhkan kita. Wah, susah sih, berat ini. Tapi dengan iman dia harus percaya bahwa ular, apabila saudara umat Israel ini melihat ular itu, dan ular itu akan selamat, dan dia akan selamat. Dan apa yang terjadi? Selamat. Banyak orang yang percaya karena sudah kadung meriang, sudah kadung biru badannya karena digigit ular. Ini sama dalam perjalanan. Bisa kita fokus pada Tuhan, kita susah. Fokus sama Tuhan, kita lihat pekerjaan kita, kita lihat masalah hidup kita punya begitu banyak problem kita, sehingga kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Dan Tuhan sudah katakan di Yohanes 3 ayat ini, katakan, maka itu tinggikan Tuhan, maka kamu punya hidup yang kekal. Sama seperti Musa, dia buat ular tembaga dan bangsa selamat. Ini yang Tuhan inginkan, kita fokus kepada Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kita fokus kepada Tuhan? Ya kan? Bagaimana dengan persoalan? Aduh, masalah banyak, fokus ini. Oke, sip lah, tenanglah. Ya, ini saya akan pelan-pelan. Baik, yang pertama adalah ini harus saya jawab sih, tapi saya skip aja ya. Dia yang tidak mengenal saya ini sebetulnya ada pertanyaan dari para tua. Media-media akan fokus dalam beragama. Ya, ini media-media yang pertama ada bunga. Maka itu dalam setiap orang beragama, siapin bunga. Ini ada bunga, ini ada bunga, ini ada bunga, ya. Kita bawa bunga, Tuhan. Terus ada apa? Ada lilin. Biasa kalau kita orang beragama, kita siapkan lilin suci, lilin kita siapkan di rumah atau di tempat sembahyang. Nah, kebetulan ini juga ada lilin. Tempat kita juga ada lilin. Dupa, hiu, kita wangian. Kalau di rumah Tuhan ada kemenyan dibakar, ya. Ada harum-haruman. Ya, waktu itu saya pernah bikin berapa bulan yang lalu, ada yang komplain, Pak, saya batuk, mata saya merah kalau kena asap, kakinya saya nggak lanjut lagi. Ya, tapi nggak masalah. Tapi ini media-media untuk kita fokus. Selanjutnya ada air. Ya, sebelum kita masuk ke rumah sembahyang, kita basuh atau kita akan ada air suci di pojokan. Kalau di kita ada yang namanya baptisan selam, ada air, banyak air, ya. Yang kita gunakan untuk media-media kita untuk fokus pada Tuhan. Terus ada patung. Nah, ada patung. Ini saya bilang patung sih. Ada patung salib yang menyerupai benda-benda. Ada tokoh-tokoh Alkitab. Ada macam-macam ya. Ada patung-patung yang ciptaan Allah. Ya seperti itu ya. Nah itu makanya dia datang seperti itu. Untuk kita fokus datang. Ada tasbih. Ya, ada tasbih. Kalau di agama kita, teman kita yang Katolik, rosarium. Gitu ya. Nah, ini untuk menghitung. Udah berapa kali kita putaran baca, gitu ya, supaya dia fokus. Gitu. Kalau di Buddha juga ada, ya. Selanjutnya, sesajen. Wah, ini saya paling senang. Ini senang sesajen. Sesajen. Kita bawa sesajen ke Tuhan untuk kita persembahan, ya, sesajen. Nah, kalau di kita bagaimana Pak? Ada. Saudara lakukan itu sehari 3 kali. Kalau makannya 3 kali. Kalau makannya 2 kali, saudara kan udah. Nah, ini yang penting ya. Ini sesajen ini, pas kita makan, pasti kan kita doa, Tuhan berkatilah makanan ini untuk berguna bagi kami, supaya kami dapat melakukan pekerjaan Allah yang luar biasa. Amin. Gitu kan doanya kan? Itu udah pasti kan? Berikan kami makanan secukupnya. Berkatilah makanan. Itu saudara membawa makanan saudara ke hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati dan kita makan.
Itu sesajen. Nih sesajen ya, ini sesajen. Maaf. Nah sesajen. Nah, jadi saya ingin nanti saudara ingat kalau makan posisinya yang benar ya, pas doa. Ya, kalau memang lagi nonton, dipus dulu. Jadi saudara pas bawa makanan itu benar, ya, supaya saudara tahu bagaimana fokus dalam beragama. Ini saya belum fokus beragama ya, beragama. Nah selanjutnya ada kitab, ya, kitab ini biasanya mantra-mantra. Iya. Ada kalau di Kristen ada biasanya kita mengucapkan mantra-mantra kayak doa Bapa kami itu diucapkan mantra ini misalnya. Kalau mengusir setan baca mantra doa Bapa kami 5 kali. Kalau mau baca doa ini, baca bagaimana berkat-berkat. Ada juga ayat-ayat yang membuat kita kuat. Jangan takut, itu kita rapalkan terus supaya kita menjadi kuat. Nah itu orang bilang mantra. Oh Pak Bosi iya biasa aja. Toh kita biasa kok. Ada nas-nas yang menguatkan kita. Oh iya ya, setelah saya baca kitab ayat ini kok saya jadi luar biasa. Nah itu seperti itu. Nah kalau dalam bahasa ini namanya mantra. Tapi itu nas yang luar biasa. Selanjutnya teknologi ya atau HP. Nah biasanya kalau umat sekarang di era digital kita nggak berdoa tapi kita buka HP bangun tidur, ya. Dan saya berharap HP ini harus mendekatkan kita pada Tuhan, bukan menjauhkan. Jadi, HP, nggak benar nih HP, nggak benar. Tapi enggak. Saya mau HP yang saudara miliki itu harus bikin saudara dekat sama Tuhan. Jadi pas saudara bangun lihat HP, terus Tuhan Yesus terima kasih berkatilah HP saya supaya ada paket datanya, ada pulsanya dan sinyalnya bagus. Itu aja. Supaya saudara dekat sama Tuhan melalui HP. Dan teknologi ini macam-macam ya. Di dalam rumah ibadah sekarang ini era teknologi itu sangat menunjang dalam pelayanan, dalam kita beragama ya. Kalau dulu saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan berkhotbah di atas bukit tanpa toa, tanpa sound system. Di atas bukit anginnya kencang. Nah itu saya nggak tahu, tapi saya yakin percaya karena Tuhan Tuhan Yesus itu Allah kita, Dia atur bagaimana anginnya itu berarah ke jemaat. Jadi pas Dia ngomong haleluya, anginnya langsung. Itu pikiran saya sih. Atau yang namanya Allah yang luar biasa ya. Nah itu teknologi. Selanjutnya ada gedung tempat kita beribadah, tempat-tempat kita beribadah, tempat-tempat ini fokus. Maka itu orang kita datang yuk ke tempat gereja karena ada Tuhan di sana, ada orang-orang kudus, maka kita sama-sama fokus ya. Ada gedungnya, tempatnya. Selanjutnya ada ini gamelan, alat-alat musik dan penyanyinya saya katakan. Jadi saudara lihat setiap agama mempunyai alat-alat musik atau puji-pujian yang disampaikan. Nah ini membuat kita fokus, amin. Jadi ini tidak haram hukumnya, ini enggak, ini membuat kita fokus, maka dibuat itu. Namanya juga beragama. Ya. Selanjutnya kita buka 2 Raja 18 ayat 1 sampai 4. 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 4. Mari kita Dua Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 4 kita baca begini bunyi firman Tuhan. Pada tahun ketiga pemerintahan Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja. Dan selama 29 tahun memerintah di Yerusalem, nama ibunya Abi, anak Zakaria. Dia melakukan yang benar di mata sama seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu dan menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat dosa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih
bakar dupa bagi ular yang disebut Negustan itu. Amin ya. Coba saudara bayangin, waktu zamannya Daud ini ular tembaga masih ada. Waktu zamannya Salomo ini ular masih ada. Dan pada zamannya kedua raja yang hebat-hebat itu pun masih menyembah datang padanya. Tapi pada raja Hizkia ini Allah berfirman hancurkan. Ya. Dan sampai sekarang kalau saudara boleh perhatikan, tidak ada namanya rumah ibadahnya orang Israel. Rumah Tuhan belum dibangun-bangun sampai sekarang. Nah, ya, artinya apa? Tuhan ingin menggenapi, Tuhan Yesus ingin menggenapi firman yang sangat luar biasa, supaya saudara bisa memahami mana orang beragama, mana orang berkepercayaan. Lanjut. Evolusi murid Yesus menjadi agama Kristen, ya. Evolusi murid Yesus, tapi ini gambar aja ya. Ini saya cari gambar begini. Evolusi atau perubahan murid Yesus menjadi agama Kristen. Yang pertama, Tuhan punya inisiatif atau Tuhan lebih dulu punya keinginan untuk memilih murid, ya. Tuhan Yesus memilih murid. Seperti Allah, dia memilih Abraham menjadi pengikutnya, menjadi bangsa. Begitu juga Tuhan Yesus, dia yang memilih muridnya. Gak ada yang murid datang ke Tuhan Yesus, Tuhan gak ada. Ini pada saat mode yang pertama. Mode yang kedua, maka itu mode yang pertama gereja terbentuk, ya. Sudah ada perkumpulannya dan Tuhan kasih hukum. Hukumnya apa? Hukum kasih. Nah, seperti itu. Ada terbentuk gereja. Baik, selanjutnya yang kedua, menjadi murid Kristus karena melihat Yesus, ya. Yang tadi Tuhan Yesus sendiri memilih, sekarang menjadi murid Kristus karena melihat Yesus, pengalaman spiritual. Wah, saya pengen seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia belum ditemuin, ya. Dia belum ditemui oleh Tuhan Yesus langsung secara pribadi, tapi dia ingin. Saya inginlah menjadi murid Yesus karena punya pengalaman-pengalaman, ya. Pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Yang ketiga, mengikut ajaran Yesus, melihat dari para murid. Nah, kalau yang ini masih ada Yesusnya, masih ada Tuhan Yesus. Yang ini Tuhan Yesusnya sudah terangkat, ya. Yang di poin 3 ini Tuhan Yesus sudah terangkat, maka pengikut ajaran ini dia melihat dari para murid. Nah, para murid ini biasanya orang-orang kudus, para pendeta, pengajar, guru, ya, orang tua yang mengikut Yesus. Maka anaknya atau orang lain dia lihat, wah, seru ya jadi orang Kristen ya. Aduh, luar biasa ya. Nah, di sini baru terbentuk namanya agama negara atau suatu negara yang mengandung satu agama. Nah, di sini mulailah. Ini pada tahun berapa ya? 326 itu Raja Konstantin dia menganut agama Kristen, maka semua rakyatnya ikut apa yang raja mau. Nah, seperti ini, ya. Mengikut ajaran Yesus karena melihat para murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus ini walaupun dibunuh, dianiaya, sampai dibakar, masih tetap Tuhan Yesus. Sehingga pada masa itu dia, ajaran apa ini ya? Kok ditindas, dianiaya, bukannya malah melawan, bukannya malah ini, kok malah kuat imannya. Nah, ini dia pada zaman ini. Selanjutnya yang terakhir, menjadi Kristen karena garis keturunan. Nah, disinilah timbul banyak pertanyaan. Karena apa? Dia nggak melihat Tuhan Yesus, dia nggak lihat, tapi karena dia lahir sudah agama Kristen. Tiba-tiba ada agama Kristen. Saya juga begitu, tiba-tiba sudah agama Kristen. Saya tidak mengalami Tuhan Yesus, tapi saya lihat dulu orang tua saya Kristen. Terus saya lihat tingkah lakunya, rasanya begitu ya. Terus saya lagi, ini ya. Dia naik lagi, bagaimana tahu Tuhan Yesus? Nah, seperti ini. Nah, biasanya orang-orang menjadi Kristen karena garis keturunan ini yang begitu banyak timbul pertanyaan. Dan pertanyaannya di salah satu yang lagi tren ya. Kenapa sih kita hari Minggu ke gereja? Karena dia nggak tahu tuh awal-awal di sininya. Dia nggak tahu tuh kenapa sih kok orang Kristen harus mengasihi. Kenapa sih kok kita harus dibaptis? Kenapa sih di sini nih pertanyaannya timbul? Kalau yang di sini dia udah bertanya, karena udah lihat Tuhan Yesus dan dia udah merasakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus, saya ingin kita menjadi murid Tuhan Yesus yang mengalami Tuhan dan fokus bagaimana kita menyembah pada Tuhan.
Baik, yang pertama, media agar kita fokus dalam berkepercayaan. Ya, kalau tadi kan berpercaya ya, pengalaman spiritual ini ya. Nanti kita akan bertemu Tuhan Yesus. Ya. Media agar kita fokus dalam berkepercayaan. Yang pertama, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Ini Tuhan. Bapak Ibu, di saat saudara berdoa, sembahyang, baca firman Tuhan 2 pasal, ini yang saudara harus pikirkan. Tubuh saudara, Tuhan, terima kasih. Tubuh yang ada pada saya membuat saya bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, dan kulit ini bisa merasakan. Dengan itu saya akan menjaga dan merawat ini dengan baik. Dan kalaupun ada sakit penyakit yang saya alami, tidak membuat saya jauh dari Tuhan. Amin. Ibadah hidup yang kudus dan berkenan. Kudus harus dipisahkan tubuh ini. Walaupun dulu Tuhan saya dulu berdosa, kata Tuhan, bodoh amat. Kamu mau nggak bertobat? Kamu mau nggak menerima aku sebagai juru selamat? Mau? Oke. Ikut aku. Nah, ini dia. Selanjutnya, 1 Korintus 6 ayat 2. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita harus menjadi Allah. Susah Pak, gampang. Firman Tuhannya udah jelas. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuhmu itu bisa nggak? Kalau orang lihat, kalau kamu rasakan, terima kasih ya Tuhan Yesus, nih tubuh saya kok bagus sekali. Bisa nggak? Mau? Saudara-saudara ngomong begitu ke tubuh. Apa yang ada ini? Aduh, kenapa sih tiap pagi harus kilat mulu? Pasti begitu. Duh, kenapa sih pegel? Kenapa sih ini? Padahal ilmu pengetahuan sudah ada terpampang, tinggal sudah baca. Tuhan bagaimana ya supaya saya pagi nggak bangun tidur nggak pegel? Ada tuh. Rawat diri, olahraga, makan juga jangan di atas jam 10, bisa perlu jam 6 sore sudah selesai makan supaya pagi bangun tidurnya udah nggak pegel. Itu merasakan tubuh ini dan memuliakan Tuhan. Wah Tuhan terima kasih ya, Tuhan memberikan saya mata yang bisa lihat HP. Tapi mohon maaf nih karena saya belum tahu, mata saya jadinya agak buram-buram nih karena kelihatan HP. Tuhan tolong saya bagaimana? Oh ya, posisi HP-nya kalau lihat bagaimana, berapa jaraknya, pencahayaannya, berapa lama kita harus lihat HP. Supaya apa? Supaya terima kasih ya Tuhan Yesus, mata saya bisa sanggup masih melihat HP. Selanjutnya, yang mula-mula datang bukanlah yang rohani tapi yang alamiah. Nah, ini di saat kalau kita baca 1 Korintus ini, bagaimana ada orang yang bertanya, bagaimana di saat nanti tubuh yang naik ke surga. Di sini dikatakan, di ayat sebelumnya dikatakan bahwa mula-mula Adam, lalu Tuhan Yesus. Artinya apa? Kalau yang alamiah ini kita tidak rawat, yang ada yang kelihatan ini kita tidak bersyukur, waduh susah deh. Susah kita untuk fokus. Karena dalam media fokus berkepercayaan ini kita fokusnya ke dalam dulu. Kita lihat dulu, terima kasih Tuhan, ini ada aku. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan aku hidup. Ini mula-mula yang alami. Selanjutnya, roh manusia adalah perintah Tuhan. Jadi kalau lihat ini tadi pekerjaan, tubuh, sekarang rohnya. Rohnya adalah perintah Tuhan. Jadi pada saat kita bersemangat, roh kita rindu sama Tuhan, maka itu ada perintahnya nyala. Perintahnya ada. Perintahnya tuh berderak karena ada semangat. Nah biasanya Bapak Ibu, roh manusia yang menyala ini, perintahnya ini, dia akan dilihat orang. Oh iya, hari Minggu ya. Terus kadang-kadang kalau kita hari Minggu nggak ke gereja, orang lain yang ingetin, loh kok kamu nggak ke gereja padahal ini hari Minggu. Nah gitu ya. Dia, kenapa kok kamu nggak lihat? Saya senang kalau lihat kamu hari Minggu karena kamu kok beda. Nah hari Minggu, nanti hari Senin, Selasa, orang melihat bahwa pelita kita tetap nyala. Pelita kita terlihat karena roh kita bersemangat terus datang pada Tuhan. Ya kalau ini, kalau saya 3 doa, lakukanlah segala sesuatu seperti itu Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apapun itu. Nanti saudara akan bergumul. Tuhan, apakah benar apa yang saya lakukan itu Tuhan? Ya, saudara akan lakukan itu.
akan saudara melakukan pergumulan. Mental untuk agar tetap fokus, ya, kalau kita dalam pendidikan, kalau dalam kita memotivasi anak, ada namanya mental double. Amin. Ini mentalnya double bener nih. Mental double ini, waduh dahsyat ya. Pasti kita akan senang. Salah satu teknologi yang dibilang mental double di dalam ilmu otomotif itu namanya Isuzu Phantom diesel. Nah itu double bener itu. Teknologinya minim tapi tenaganya bagus ini, tapi double. Toyota begitu ya, jadi simple tapi nggak rewel, irit, dan seperti itu ya yang terjadi. Kalau Anda punya alat-alat elektronik, bilang, wah Pak, ini dispenser saya. Waktu anak saya perlu ada, waktu saya masih perjalanan, ini dispenser udah sama saya nih Pak. Nggak rusak-rusak, nah, itu namanya mental double tuh dispenser. Biasanya bertahan gitu ya, terus masih tetap bisa digunakan. Nah, pertama, mentalnya yang pertama adalah cita-cita dan keinginan. Untuk kita fokus pada Tuhan, bisa kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, ini yang kita bawakan. Tuhan saya ini, Tuhan saya punya cita-cita, saya punya harapan, Tuhan saya kebutuhan saya ini. Naikkan itu pada Tuhan. Jangan sampai enggak. Kalau yang ini aja saudara nggak punya, waduh susah tuh untuk fokus lama dalam Tuhan. Ini tahapan pertama dulu ya, supaya supaya enak. Datang pada Tuhan, kenapa? Supaya saya sukses, supaya saya punya keinginan terkabulkan, ya. Ini harus. Kalau ya nggak punya, repot. Akhirnya datang ke Tuhan gini, ngapain ya ke Tuhan ini? Utang nggak ada, kesehatan sehat, pekerjaan ada, tabungan ada keluarga ada, anak ada, terus apa lagi ya? Udah tuh, nggak ada ucapan syukur tuh orang-orang yang itu. Merasa sudah benar, merasa sudah puas, merasa sudah punya segalanya. Jadi susah tuh. Nah, pasti paham yang sudah baca pengkhotbah. Ya, pengkhotbah sudah paham nih perkataan saya. Selanjutnya, mental agar tetap fokus. Pengalaman yang sangat berkesan, baik suka maupun duka. Pas seru nih. Kalau pengalaman berkesan suka itu cepat. Pas saat nikah, pas saat ini seneng. Dan itu kesannya cepat. Habis itu lupa. Habis itu ya sudah. Tapi pengalaman yang berkesan ini duka, ini yang bahaya. Apalagi dukanya bilang begini, saya ini yang paling berat bebannya dalam rumah. Saya ini yang paling berkontribusi. Orang lain gak menghargai saya. Saya ini yang paling teraniaya. Saya ini selalu dikecam, saya dikecilkan, selalu dicuekan. Nah, kalau udah pengalamannya ini, terus duka, doanya nangis-nangis. Doanya ini yang diingat. Dan dia berharap dia akan melakukan itu terus, dan dia ingin berharap itu terus yang ada. Supaya apa? Supaya dia fokus sama Tuhan. Dia nggak bisa. Walaupun dia nggak berucap begini, Tuhan lepaskanlah saya daripada duka ini. Enggak, dia balik, Tuhan tolong saya, kuatkan saya supaya menghadapi duka ini. Dia salah, ya, dia nggak boleh. Tuhan lepaskanlah saya. Saya merasa paling berat dalam rumah tangga ini karena saya yang paling kerja, saya yang paling ini. Wah tuh susah tuh. Saya yang paling kontribusi, paling besar tuh. Saya yang paling ini. Wah tuh udah paling ya. Duka ini memang fokus. Tapi itu yang akan menjawabkan saudara pada Tuhan. Karena saudara minta kekuatan untuk menghadapi Tuhan, bukan melepaskan masalah ini, bukan memberikan kebebasan, bukan memberikan kemerdekaan. Nah dia, maka ini saudara akan bergumul dengan sangat. Kalau sangat berkesan pada suka, bergembira, ya terima kasih Tuhan Yesus. Saya bisa bangun pagi, saya bisa menghadapi ini semua. Saya bisa ini, saya bisa terima kasih Tuhan Yesus. Mulialah namamu. Apapun kesalahan saya akan maju. Itu doa yang suka. Kalau duka, Tuhan kuatkan saya. Tuhan ini. Nah itu dia. Nah baik, ada contohnya di Alkitab? Ada dua contoh yang akan saya berikan. Setelah itu ada beberapa materi yang saya berikan. Pertama contohnya, menabur benih sambil mencucurkan air mata. Ya, kita buka aja yuk, kita baca sama-sama. Mazmur 126.
5 dan 6. Diberi judul pengharapan pemulihan Israel. Kita baca begini bunyi firman Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sambil membawa. Saya punya contoh. Saya baru punya contoh. Saya datang ke rumah jemaat, ya dia cerita, Pak, kalau anak saya perempuan mah beda sama anak saya yang laki. Oh iya, kalau anak saya perempuan saya kalau dapat tugas, dapat PR, dapat makalah, dapat kerjaan rumah, dia pasti gini, kesel banget, mana banget sih, tapi dikerjain. Terus pekerjaan dia gini, sama orang tuanya bagaimana, kerjaannya udah beres, belum beres, kerjain terus, tapi sambil nangis. Akhirnya apa? Kerjaannya selesai dan menurut dia bagus, dia selesai. Kayak anak saya suruh cuci piring. Jangan cuci piring, kata mamanya, enak kali ya kau nyuruh anak kau cuci piring. Kok kerjanya apa? Gila, tapi itu rumah. Saya suruh dia cuci piring, terus dia kesel. Dia bilang gini, kok suruh cuci piring sih? Emangnya nggak ada yang lain bisa cuci piring? Tuh ya. Tapi saya bilang ini, sampai bersih. Tahu dia bersih dari mana? Ini kan sudah mengkilat, udah gini-gini. Mengkilat licin itu bukan bersih. Kalau piring itu harus keset. Oh gini. Nah itu udah bilas. Nah itu udah. Tapi dengan dumel. Dan sekarang apa? Habis makan saya udah gak suruh lagi. Dia udah otomatis dia udah cuci piring. Udah keset. Udah. Itu orang seperti itu. Saudara kalau disuruh lembur. Kesel banget disuruh lembur. Tapi ya sudah kerja itu. Mana gaji tetap lagi. Kesel banget. Ini bentar lagi jam 7 nih. Ini sudah macet nih. Malam bagaimana? Tapi dilakukan terus. Dan dilakukannya dengan sempurna. Dengan yang the best. Tuh ayat Alkitabnya. Mencucurkan air mata, nanti pulang akan membawa berkat terus. Amin. Amin. Ada satu lagi. Membangun tembok sambil memegang senjata. Mampus sih, adik-adik aja. Ini adik, bener. Nehemia 4 ayat 17 ini kita buka. Ini semua sudah pernah dikhotbahkan ya. Tapi saya akan memulai karena ini luar biasa dahsyat ya. Kita lihat, bagaimana ada orang lagi membangun tembok, lagi bangun bangunan, tapi memegang senjata. Wah ini kok begitu. Tapi inilah ceritanya. Ini untuk kita semua dalam menghadapi hidup, supaya ada selalu pengharapan pada Tuhan. Nehemia 4 ayat 17. Ya, kita baca bersama-sama. Ya. Baik, kita baca begini bunyi firman Tuhan Nehemia 4 ayat 17. Yang membangun tembok orang-orang yang mengangkat dan melakukan pekerjaan dengan satu tangan dan memegang senjata dengan tangan lainnya, ya. Ini kewaspadaan terhadap para penentang pembangunan, ya, pembangunan tembok. Ya, jadi orang Israel dengan bangun tembok, tidak ada yang mau menyerang, ada itu, tapi ini Tuhan yang suruh kalau sudah baca ya. Tuhan kasih hikmat, ya, pada Nehemia supaya di saat dia bangun temboknya dia pegang senjata. Begitu juga kita. Di saat kita ingin membangun rumah tangga kita, kita membangun ekonomi kita tetap waspada, jaga terus. Berat. Orang kita maunya bangun konsentrasi fokus, tapi Tuhan bilang bangun dengan senjata supaya tidak ada yang menyerang kau, supaya kita fokus karena ada senjata. Dan ingat senjata kita apa? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan harus ada supaya kita bangun terus perekonomian kita, keluarga kita, hidup kita, kesehatan kita. Karena banyak yang tidak ingin kita maju, tidak ingin kita berkembang. Nah ini ayat Alkitab. Dan saya akan berikan beberapa contoh yang luar biasa untuk kita. Saya akan bagikan. Yang pertama, nah ini kalau ada air terus ada orang angkat tongkat, siapa namanya? Nabi Musa. Bilangan 11 ayat 14 sampai 15 akan bacakan. Aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini seorang diri, sebab hal itu terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Kalau memang aku mendapat kemurahan hatimu,
supaya aku tidak harus melihat kemalanganku. Musa bilang begini, ya, kepada Tuhan, bunuh aku aja Tuhan. Kalau begini caranya, beban ini terlalu berat. Siapa yang sudah doain sampai begitu? Pasti semuanya, udah Pak, saya pengennya mati aja lah nih. Gak enak lah hidup ini, aku kesel banget lah, berat ini. Nah ini Musa. Tapi dia bicara sama Tuhan, dia jujur. Ada kedongkolan, ada sakit hati, tapi dia jujur ke Tuhan. Apakah dia jauh dari Tuhan? Enggak, dia tetap sama Tuhan. Nah, satu lagi. Nah, kalau ini apa nih? Ada temannya 3, terus ada dia, terus ada koreng-koreng luka, terus ini ada botol dari kaca untuk garuk-garuk. Siapa? Ayub, begitulah. Ini kita buka Ayub. Ayub 3 ayat 11. Ayub 3 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ya, luar biasa ya. Ini orang kaya banget. Ayub kaya banget ya. Habis semuanya. Kenapa aku tidak mati aja? Kejujuran-kejujuran itu yang Tuhan inginkan. Jangan merasa kuat di hadapan Tuhan. Amin. Jangan merasa kuat. Jangan merasa, nggak boleh. Pas kita doa, ini yang saya pelajari. Anda fokus, bukan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada diri. Perbaikan diri, kembali ke diri dulu, supaya saudara bisa memberkati orang. Seperti Ayub. Dan Ayub setelah itu ya, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan memberkati. Selanjutnya, maaf. Nah, kalau ini apa nih? Ada nabi, doanya didengar, ada api membakar persembahannya, sementara ada yang tidak. Dan ini banyak nabi-nabi palsu. Nabi siapa? Kita buka. Nabi ini ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Mari kita buka. Ya, saya akan bacakan. Saudara bisa perhatikan kitab saudara. Elia pun ketakutan lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai di Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia pergi sendiri ke padang gurun jauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon ara. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia lakukan ini setelah dia bisa ngalahin nenek moyang baik dukun-dukun itu. Nah, ini baru 3. Saya akan kasih lagi. Ini semua tentang kematian. Artinya apa? Kita bisa nggak mematikan diri kita supaya Roh Allah itu hidup dalam hidup kita. Betul ya. Saya udah gak sabar sih mau kasih tahu itu, tapi saya mau kasih lagi. Ini nabi. Kalau dia berbicara, dia selalu mecahin botol. Israel, Yehuda akan seperti botol ini hancur. Israel, Yehuda, dia akan seperti botol ini hancur begitu sampai penguasa Israel pada itu sebel. Kok ngomongnya begitu sih? Ngomongnya kok begitu ya? Ya karena dia nabi, dia mengutarakan Tuhan bilang Israel nanti akan hancur. Nah dia ucapin itu tapi nggak pernah dengar. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam sumur yang berlumpur supaya mati, tapi nggak mati. Karena cepat-cepat diangkat ya, karena udah 1 hari diangkat. Nah siapa dia? Nah, kita buka dia ya. Yeremia. Nah Yeremia. Yeremia 20 ayat 14. Saya bacakan ya. Yeremia 20 ayat yang ke-14. Kata, ini pasti tentang mati. Iya benar. Saudara harus mematikan diri. Ku telah mati dan tinggalkan, gitu ya lagunya. Ayat 14, begini bunyi firman Tuhan. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Ya. Dia mengutus mereka dan memelihara mereka dan tidak berpihak kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan palsu, rombongan kosong dan tipu muslihat hati mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demikian.
Padahal aku tidak mengutus mereka, mereka tidak berkata-kata perang dan kelaparan dan tidak akan meninggalkan. Yeremia 20, oh salah 20 tuh. Terima kasih atas diingatkannya. 20 saya buka jadi 15. 20 ayat 14. Terbetullah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Ngeri ya? Nabi orang-orang yang pernah dengar suara Tuhan, ya. Orang-orang yang dengar suara Tuhan. Dia minta dikutuki supaya dia tidak dilahirkan. Selanjutnya. Nah, ini siapa nih? Ini kalau gelap ya. Ini ada di laut, ini ada ikan besar, ini ada perahunya, nggak kelihatan ini siapa tuh? Yunus, Yusuf, Yunus ya. Kita buka. Bukanya di mana, Pak? Oh ya belum ya. Bukanya di sini. Yunus 4 ayat 8. Ayo kita buka. Yunus. Yunus 4 ayat 8 bunyi firman Tuhan. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari yang menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Dia sudah mengalami hidup di dalam perut ikan, dan dia lihat bagaimana Tuhan bekerja pada kota Niniwe, tapi Yunus pengen mati. Selanjutnya, sampai nih doa sendirian di bukit, murid-muridnya pada tidur. Tuhan Yesus. Markus 4 ayat 34. Saya harus bacakan supaya saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus pun berdoa demikian. Markus 4. Begini bunyi firman Tuhan. Markus 4 ayat 34. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, di sini ribut dan bagaimana Tuhan berdoa, bila cawan ini lalu daripadaku. Nah, seperti itu ya. Jadi Tuhan aja dia mengutarakan, Tuhan jujur, dia nggak tutup-tutupi. Nah, seperti itu. Dan untuk fokus pada Tuhan kita harus jujur. Dan terakhir, nah ini ada 2 orang di penjara, inisialnya P dan S. Siapa? Paulus, Silas. Nah, 2 Korintus 1-8. Baik, nah, saudara bisa baca di rumah. Dan ini fokus murid Yesus. Jadi saudara lihat bagaimana orang beragama menjadi murid Yesus. Murid Yesus itu orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, baik secara pengalaman spiritualnya maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga ini yang harus saudara terus lakukan dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan, menyangkal diri mengikut salib, menghasilkan 2 roh dan saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kiranya saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Dan ingat, fokus terus dalam Tuhan. Coba supaya saudara bisa merasakan kasih Tuhan. Supaya saudara bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Supaya tidak sia-sialah hidup ini hanya lalu-lalu saja. Tidak, tapi begitu banyak yang Tuhan akan berkati dalam hidup saudara. Kita akan melakukan perjamuan.
Baik, persiapkan diri saudara. Syukur kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya Ku merasa teduh, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu kita sebut Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat roti dan kita amin. Kita akan tinggi dari sebahu. Saudara-saudara jemaat Tuhan itu Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Biarlah tubuh ini menjadi satu dengan tubuh kita, dan kita akan memakannya dan melakukan kehendak Tuhan seperti firman Tuhan katakan. Ingatlah akan tubuh Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan kita akan bersekutu bersama-sama dengan Dia. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita membuka anggur perlahan. Apabila ada jemaat yang belum bisa membukanya, bisa diperhatikan, bisa ditolong, bisa dibantu. Mari kita angkat di atas bahu kita. Sebab inilah darah Tuhan, adalah benar minuman, dan darah ini melambangkan kesucian penebusan kita, dan kita akan mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita akan bersama-sama bersekutu padanya. Mari kita minum dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Kami mohon Ibu Rusmayan untuk menaikkan doa.
ucapan syukur, doa syafaat. Kami silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, menjadi landasan, menjadi rema di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Pendeta Bosira Malebong, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih. Tuhan terus mengurapi dan terus memakai semakin hari semakin luar biasa di dalam pelayanannya untuk menggembalakan sidang jemaat GBK Ranci Baru di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mempercayakan perkara yang besar di dalam pelayanannya di tempat ini. Apapun rupa persoalan pergumulan dalam kehidupan keluarganya, Tuhan tetapkan yang terbaik. Terima kasih buat istri yang Tuhan percayakan bagi Bapak Gembala kami, yaitu Ibu Ken yang setia melayani suami Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, terus pakai Tuhan Ibu Gembala kami ini menjadi Ibu Gembala yang setia Tuhan, mendampingi suami dengan sungguh-sungguh, menyokong pelayanan di tempat ini supaya pelayanan di tempat ini semakin hari semakin maju dan indah berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapak buat perjamuan yang kami nikmati pada pagi hari ini. Semua Tuhan karena anugerah Tuhan kami boleh lakukan ini. Biarlah Tuhan sakramen perjamuan kudus yang kami lakukan semuanya Tuhan kami untuk menyukakan hati Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, biarlah segala apa yang kami lakukan hari ini Bapak, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah yang baik. Saat pagi hari ini Bapak, kami mau masuk dalam doa syafaat kami Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk masuk di dalam doa syafaat kami. Terima kasih Bapak, kami sampaikan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa buat syafaat buat Bapak Mariono yang saat ini Bapak dalam pemulihan penyakit mata Bapak. Kami percayakan Tuhan Pak Mariono di masa tuanya Tuhan. Sampai saat ini kami percayakan Tuhan hidup mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sempurnakan penglihatannya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus lewat kuasa darah-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan penyakit mata yang diderita oleh Pak Mariono. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Suanita Tuhan dalam pemulihan mata dan telinganya Bapak. Sempurnakan Tuhan. Saat ini kami percaya mujizat Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang tua kami ini Bapak. Di masa tuanya Tuhan menolong, Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai. Engkau melihat kesungguhan hatinya Tuhan untuk kembali sehat mata dan telinganya Bapak. Saat ini kami percaya Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Tina yang saat ini Bapak bergumul buat cucunya yang jauh di sana Tuhan untuk mengembangkan karirnya Tuhan, cita-citanya Tuhan, anak Luki Tegar Bapak. Di dalam kegelisahan hati seorang nenek Bapak buat cucunya, kami percaya penjagaan Tuhan tidak pernah terlelap buat setiap anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam kegelisahan Ibu Tina Bapak, kami percaya berikan roh penghiburan, roh kekuatan Tuhan, roh pengharapan, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat anak kami Elena Tuhan, di mana beberapa hari Tuhan demam Bapak. Kami percaya Tuhan di saat Tuhan mendapatkan hasil besok Tuhan untuk anak kami Elena semuanya dengan keadaan baik dalam nama Tuhan Yesus.
Kami yakin Tuhan, mujizat-Mu Tuhan nyata bagi setiap orang yang selalu berseru dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kau berkati orang tuanya Tuhan, Pak Eko dan Bu Maya Tuhan, beserta adiknya Tuhan, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya pelayanan mereka sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat anak kami Daniel yang untuk mempersiapkan di kelas 3 ini Bapak, untuk memasukkan SMA Tuhan nanti Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang selalu percaya dan selalu menyertai kehidupan anak kami Daniel Bapak. Taruhkan senantiasa pengharapan, roh takut akan Tuhan, karena rancangan-Mu yang terbaik buat masa depan anak kami Daniel, dan Tuhan menetapkan SMA yang terbaik bagi kehidupannya Bapak. Berkati orang tuanya Bapak, Pak Mola dan Bu Ingrid Bapak, supaya selalu menyokong dalam untuk belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kami melihat Bapak jawaban doa kami Tuhan terjawab Tuhan, dan kami mendengarkan Tuhan bahwa anak kami Daniel mendapatkan SMA yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, pada hari ini Bapak, kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami, langkah kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami bawa rupa-rupa persoalan, penderitaan, apapun yang dirasakan oleh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi saat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami teringat Bapak buat anak kami Ami Tuhan, dalam kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kau melihat Bapak kerinduan hatinya. Kalau kami melihat Bapak saat ini dengan keberadaan kami susah untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Ajarkan pengharapan, berikan pengharapan buat anak kami Ami Tuhan, supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupannya. Engkau tahu Tuhan kerinduan hatinya Tuhan. Bahkan hasil ujian nanti Tuhan mendapatkan hasil ujian UAS yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus untuk melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menyertai perjalanan pelayanan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan ucapan syukur perpuluhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persembahan kami ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kuduskan, sucikan terlebih dahulu supaya kami layak untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari bersiapkan dengan sukacita, karena Dia Allah yang telah memberkati kita. Kita akan pujian dengan Dia panggil nama saya. Oh,
melihat video. Silakan.